Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Resandira Herza dengan NIM 21233049 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar pajak. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak itu terbagi atas dua, yaitu fungsi budgeter dan yang kedua yaitu fungsi mengatur. Kalau fungsi budgeter ini yaitu sumber dananya dalam pembiayaan negara. Kalau fungsi mengatur sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, syarat pemungutan pajak. Syarat keadilan artinya itu pemungutan pajak harus adil. Kalau syarat yuridis berdasarkan undang-undang. Syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, syarat finansial, yaitu sederhana, sistem pemungutan pajak harus sesederhana mungkin, sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak itu dalam tata caranya harus diperhatikan 3 garis besar. Yang pertama itu stelsel pajak. Stelsel pajak ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau real stelsel, yaitu baru dapat diketahui setelah akhir suatu periode akhir tahun, setelah penghasilan tersebut sesungguhnya dapat diketahui. Yang kedua yaitu stelsel anggapan atau fictive stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan atau perkiraan yang diatur dengan undang-undang. Stelsel campuran artinya pada awal tahun menggunakan anggapan, tetapi setelah akhir tahun dihitung kembali sesuai yang sebenarnya atau nyata. Yang kedua yaitu azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak itu terbagi atas 3 juga. Yang pertama azas domisili, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua yaitu asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga yaitu azas kebangsaan. Azas kebangsaan yaitu pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi atas 3, yaitu yang pertama Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu Self-Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu Withholding System,
adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan juga WP, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang selanjutnya yaitu timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran timbulnya utang pajak. Yang pertama yaitu ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Selanjutnya, hambatan-hambatan pemungutan pajak. Yang pertama itu perlawanan pasif. Masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan karena pertama, intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang sulit dipahami. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, perlawanan aktif, yaitu usaha untuk menghindar dari pembayaran pajak yang secara langsung, yang meliputi tax avoidance, yaitu usaha untuk menghindar atau meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang B, tax evasion, yaitu usaha menghindar pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.